Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 5 yang beranggota Akbar Pradika Asari, Pauji Jamhur Darmawan, Marsal Yanda Saputra, Muhammad Alfiansyah, dan Wahyu Syuhada. Materi yang akan disampaikan yaitu ada flowchart, penjelasan program modular, eksponensial, quick sorting, dan tim sukses kami. Dan yang pertama ada flowchart yang akan disampaikan oleh Pauji Jamhur Darmawan. Baik, saya Pauji Jamhur Darmawan akan menjelaskan mengenai flowchart. Yang pertama, ada pengertian flowchart. Flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Flowchart ini digunakan untuk merencanakan sebuah program. Baik, di sini ada flowchart dari program kami ya. Mohon maaf saya menggunakan HP untuk menjelaskannya karena gambarnya kecil. Oke. Yang pertama, mulai, terus ada pilih mode. Dan di sini user harus menentukan pilihan satu atau dua ya. Jika memilih satu, username harus menginput username. Lalu habis itu akan masuk ke aturan dan nyawa. Di sana terdapat kayak aturan bermainnya lah gitu. Terus habis itu harus menginput kata, lalu akan menyelesaikan kotak ya. Nah, habis itu akan disuruh untuk menebak kotak. Di sini letak permainannya, harus tebak-tebakan. Nah, habis itu akan terjadi hasil. Nah, jika benar, maka akan melakukan proses looping, balik lagi ke aturan nyawa, terus disuruh input kata dan seterusnya. Nah, jika salah, maka nyawanya akan berkurang 1. Nah, di sini juga ada selisih kondisi. Nah, jika nyawanya lebih dari 0, yang artinya masih ada nyawa lah ya, maka bakal terjadi proses looping, balik lagi ke aturan nyawa, lalu input kata seterusnya. Nah, dan jika nyawanya 0 habis gitu ya, maka game akan berakhir, game over. Dan di sini kan ada game over ranking. Nah, di sini terjadi proses sorting data nilai. Nah, habis itu akan disuruh menentukan apakah ingin mencari skor apa tidak. Jika tidak, program akan selesai. Jika iya, maka akan disuruh memasukkan skor. Dan lalu di sini nih hasil cari. Nah, di sini terdapat proses exponential search. Lalu selesai. Nah, lalu pada bagian pilihan kedua ada aturan, lalu disuruh input dua nama. Nah, satu kata dari masing-masing, menginput satu kata dari masing-masing, kata apa lagi untuk ini, terus menyelesaikan kotak. Nah, di sini ada tebak kotak, lalu ada hasil hitung dan pilihan. Nah, di sini terdapat kayak jika di sini ada hasil hitung dan pilihan. Di sini disuruh menentukan apakah mau di rematch apa tidak ya. Jika tidak, akan langsung menentukan skor gitu. Skornya langsung muncul. Lalu selesai. Nah, jika mau di rematch, balik lagi ke atas, ke permainan awal gitu. Itulah penjelasan program dari program kami. Oke, selanjutnya ada materi penjelasan program yang akan disampaikan oleh Wahyu Syuhada. Baik, selanjutnya adalah penjelasan program. The best way to predict the future is to invent it. Artinya, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah menciptakannya, kata Alan Kay. Di program ini kami menamakannya sebagai program tebak kata. Dibuat berdasarkan kebutuhan teman-teman yang haus akan hiburan, serta dibuat hampir dengan seluruh metode yang telah diajarkan
baik itu di kelas maupun luar kelas. Sebagai contoh, kalau dibongkar ada fungsi while, ada do while, ada for, ada if else, dan masih banyak lagi. Oke, yang selanjutnya adalah materi program moduler yang akan disampaikan oleh Marshal Yanda Saputra. Baik, di sini saya akan menjelaskan program modular. Modular programming is like Lego blocks. You can build anything you want with it. Modular programming itu seperti Lego yang kita bisa buat apapun yang kita mau. Di sini saya akan membahas pengertian program modular. Pemrograman modular adalah suatu teknik pemrograman di mana program yang biasanya cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali, baik untuk program itu sendiri maupun program lain yang memiliki proses yang sama. Berikut merupakan program modular yang kita gunakan. Yang pertama itu ada fungsi dalam header yang kita bisa lihat ya dalam gambar sebelah. Untuk yang kedua itu prosedur dalam header yang kita bisa lihat juga dalam gambar ini. Oke, selanjutnya ada materi exponential search yang akan disampaikan oleh atau dijelaskan oleh Muhammad Alfiansah. Baik, saya akan menjelaskan tentang exponential search. Yaitu array searching is like a treasure hunt where you search for the right item in a list. Yaitu pencarian array seperti berburu harta karun, di mana Anda mencari item yang tepat dalam daftar. Exponential search adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari sebuah nilai tertentu dalam sebuah array yang sudah terurut. Jika nilai target tidak ditemukan dalam bagian tersebut, pencarian akan dilanjutkan ke bagian berikutnya yang lebih besar, hingga nilai target ditemukan atau seluruh array telah dicari. Ini dapat menghasilkan peningkatan signifikan dalam performa dibandingkan dengan pencarian linear, terutama untuk array yang besar. Berikut penerapannya dalam program ada di sebelah samping. Oke, materi selanjutnya adalah quick sorting yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sorting an array is like putting piece of a puzzle in order, each mark finding what you need much easier. Menyorting array seperti menyusun potongan puzzle, itu membuat pencarian apa yang Anda butuhkan menjadi lebih mudah. Pengertiannya adalah algoritma ini memilih sebuah elemen sebagai pivot dan perbandingan elemen lainnya. Dengan pivot tersebut, untuk mengurutkan elemen dalam array, elemen ini disebabkan kiri pivot dianggap lebih kecil dan elemen di sebelah kanan pivot dianggap lebih besar. Langkah ini kemudian diulang pada bagian-bagian yang baru terbentuk sampai semua elemen terurut. Dan pada gambar ini berikut penerapannya dalam program. Berikut adalah foto atau wajah-wajah anggota tim sukses kami. Mungkin sekian presentasi tugas algoritma dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.